Anu makanan yang jatuhnya masakan anak Haida ada berasa gitu kayak anak Haida ada masakan Aduh, ini bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Warisbi Channel Bu Bidan. Lagi ada program bagaimana nanti setiap RW itu ada channel YouTube ya yang difungsikan sebagai TV channel lingkungan, jadi konten bebas. Nah, sekarang untuk Bu Bidan kira-kira terkait dengan posyandu itu kalau misalkan selalu di input kira-kira ada sesuatu yang mungkin positif gimana? Ya, sebelumnya terima kasih ya. Terus untuk yang terkait peliputan ini sangat bagus. Semoga membawa hasil yang positif terutama untuk balita dan ibu-ibu. Sehingga sangat membantu untuk menaikkan kedatangan terhadap sasaran gitu ya. Satu, mungkin ibu lebih senang gitu ya, apalagi sekarang era digital, dia bisa melihat hasilnya dan perkembangannya tidak hanya dari posyandu, tapi mungkin ini untuk selanjutnya bisa dilihat di peliputan TV dan media ya Pak ya. Nah itu. Terus keduanya semoga sangat membuat rangsangan ya, rangsangan positif ya untuk ibu balita. Sehingga kalau kami dari kesehatan inginnya tidak ada balita yang tidak datang gitu. Mudah-mudahan Bapak peliputan ini membantu kami untuk kedatangan mereka sehingga jumlah kunjungan terhadap sasaran balita ini menjadi 100% hasilnya gitu. Gitu ya. Ya. Terus tadi juga saya dengar ya di saat ada woro-woro ya atau pengumuman lewat masjid ya. Kok ada juga apa yang membawa apa kayak sampah. Iya, Itu gimana iya. maksudnya? Jadi sebetulnya posyandu itu diumumkan H-1 ya melalui undangan. Kita punya inovasi yaitu lentik 1 lembaran cantik, jadi seperti undangan ulang tahun terhadap balita. Tapi mungkin sekarang sudah tidak ada seperti manual, kita lakukan via WA. Kita punya grup balita dan grup ibu hamil gitu ya. Jadi undangan melalui itu. Terus itu inovasi juga. Bawaslu itu namanya bawa sampah selalu ke posyandu ya. Itu kita tim yaitu saya, Bu Kades dan Ibu Pokja membuat inovasi sehingga untuk proses pengurangan sampah ya. Iya. Ada nanti. Ada ya? Nanti ada sehingga ditukarkan menjadi tabungan. Tabungan itu akhirnya menjadi emas, Pak. Ya. Jadi tiap balita insya Allah kalau rajin, kalau rutin dia suatu saat akan mendapatkan emas ya dari hasil sampah yang dipilah dari rumah. Maksudnya untuk mendapatkan emas tadi itu gampangnya reward yang diberikan kepada para ibu-ibu yang rajin untuk datang ke posyandu atau tabungannya tadi. Jadi semua ibu balita diharapkan membawa sampah dari rumahnya, ya, sehingga nanti sampah itu ditukar menjadi uang ya Bu ya, uang ditabungkan untuk jadi emas ya. Jadi ini kalau untuk dari Bawaslu-nya itu sendiri itu sampah yang sudah dipilah oleh ibu-ibu ya, sampah rumah tangga gitu ya. Nah yang keringnya itu yang anorganik seperti botol-botol plastik, kardus, bekas-bekas susu itu kan ya. Nah itu kan daripada dibuang kan dibawa ke posyandu nanti ditimbang, nanti hasil timbangannya itu kita kan ada berbentuk rupiah, tetapi tidak diberikan secara rupiah. Kita tukarkan ke ini tabungan emas yang pertama, yang kedua ada ke sembako. Tinggal ada 2 pilihan. Nah kebetulan kita Bu udah punya ini Bu, udah punya anggota tabungan emas itu udah ada berapa puluh. Rencana itu
orang, itu kan yang sudah terdaftar itu 300 orang. Nah, kita baru terdaftar yang sudah mempunyai dan aktif menabung emas itu kita ada MOU dengan Pegadaiannya itu sudah 32 orang. Jadi baru 10% karena keterbatasan waktu kita untuk keliling gitu ya. Kitanya belum sempat optimal banget gitu. Oke, luar biasa. Jadi namanya kepedulian ibu-ibu kader ini bahkan sampai menyentuh ke masalah yang krusial ya, masalah persampahan. Ini sekedar usulan saja ya. Kalau di Malang, Jawa Timur, ini saya dari Malang nih ya, kan ada kegiatan lansia ya, KB lansia. Nah itu ada reward ya bagi ibu-ibu lansia yang rutin datang. Ya. Apakah tidak ada kemungkinan misalkan ya bagaimana karena katanya dengan kesehatan ini begitu pentingnya, sehingga diharapkan kehadirannya itu 100% ya atau selalu hadir. Nanti ada reward ya bagi yang hadirnya misalkan sampai 100% hadir. Misalkan nanti yang mendapatkan reward tadi misalkan diundi misalnya, ternyata respon masyarakat ini kok kehadirannya bagus ya, dari situ yang hadirnya bagus nanti misalkan diundi, apakah nggak ada ulang seperti itu kalau misalkan ini? Ya, ini saran aja sih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin insya Allah ke depannya ya, kalau selama ini lansia biasanya memang kita berikan fasilitas pemeriksaan gratis seperti gula darah dan lain-lain, dan itu kita tidak hitungkan sebagai reward, itu sebagai apa ya, itu upaya kita screening per bulannya gitu ya. Ya, tapi mungkin pas bulan ini belum datang ya, lansianya kebetulan ya udah ada, karena lansia biasanya pada siang datangnya itu ya. Jadi kita ada PTM, pemeriksaan tidak menular. Jadi seperti darah tinggi, gula, screening, dan itu diberikan pemeriksaan darah secara gratis. Kalau reward seperti berupa gift atau hadiah, mungkin belum ya. Kalau dari kesehatan nanti kita akan kerjasama dengan, kalau itu tentu saja kan harus ada CSR ya atau donatur ya. Jadi nanti kita akan usulkan lah ya. Jadi kalau reward itu gini ya, kalau di Malang tuh gini ya, misalkan ibu-ibu lansia ya, kegiatannya itu kan ada senam, ada gerak jalan atau apa segala macam ya. Jadi yang rutin hadir itu di wisuda. Oh iya, ada nanti. Kalau wisuda mah ada di kita gitu ya, tetapi bukan lansia, belum menyentuh ke lansia. Kita diadakannya ke balita yang lulus posyandu, lulus imunisasi, kita ada, Pak, lulus ASI eksklusif dan ambu tanginasnya. Kebetulan kemarin Desember ya kita sudah melaksanakan wisuda itu wayandu balita ya. Jadi wayandu itu adalah wisuda balita lulus posyandu bersama ambu tanginas. Ambu tanginas ibunya, itu karena diantar oleh ibunya. Gitu ya. Jadi mendapat si dua sertifikat. Dan si ibu itu mendapatkan reward, kita undang kita untuk di wisuda gitu ya. Dan di sini lagi kerjasama juga dengan kesehatan, terutama dengan Bu Bidan, itu ada yang diimunisasi. Balita itu memang harus full imunisasi kalau memang untuk kesehatan balitanya itu sendiri dan untuk masa depannya ya, itu ada lulus imunisasi bekerja sama dengan Ibu Bidan. Dilihat dari catatannya juga itu kalau memang sudah full, itu sudah sesuai dengan usianya, maka kita juga berikan reward untuk di wisuda sebagai lulus imunisasi. Yang ketiganya Bulusi, itu kan nama-nama inovasi ya, nama-nama inovasi kita ya. Bulusi yaitu ibu lulus memberikan ASI eksklusif. Secara 6 bulan full itu tidak diberikan apa-apa, si anak itu full hanya ASI aja, dan itu memang kita pantau. Kayaknya Bu Kader ini menurut saya ya harus menjadi vlogger gitu ya. Jadi kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat ya, ini keren ya. Makanya harapan saya nanti ada peningkatan ya bagi ibu kader tadi, biar selama ini peluangnya misalkan untuk mendapatkan apa ya secara ekonomi ya, insentif, punya potensi itu bisa jadi. Kita punya insentif luar biasa. Kita sudah mengeluarkan desa, sudah mengeluarkan 1,5 juta, 1,5 juta. 1,5 juta. Bukan 1 juta, 1,5 juta. Sabar.
jujur, tawakal, bekerja tidak boleh lengah. Itu adalah reward yang paling utama untuk kader. Jadi kita tidak berbicara dengan finansial ya. Kita tidak berbicara dengan finansial. Kita utamakan ke sukarelaan dari masing-masing kader juga gitu. Dan memang ada tos rezeki nya mau ke mana lompat aya we rezekina geuningan gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang kita kejar itu bukan finansial, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik pelayanan untuk masyarakat, terutama yang pada balita dan ibu balita gitu. Dan kebetulan untuk di RW ini Bu ada bantuan juga ya, kita ada satu yayasan ya yang memang peduli terhadap kita, dan dia memberikan satu PMT tambahan. PMT itu adalah pemberian makanan tambahan ya. Nah itu ada bantuan gitu kan. Di samping sesuai dengan program yang sudah dicanangkan, apa yang harus diberikan itu ada bantuannya juga. Itu ada kan, itu kebetulan dari KWG gitu, ada bantuan. Alhamdulillah untuk pemberian makanan tambahan. Barangkali dari Bapak mau ada, kami pun menerima dengan terbuka Pak, mangga. Kalau gini ya, kalau saya melihat ya luar biasa ya apa yang disampaikan Ibu Bidan tadi, gambarnya keaktifan dari teman-teman kader ya luar biasa. Nah terus tingkat kehadiran ya duanya juga sangat bagus ya. Ya semoga aja lah, jadi bidan-bidan seperti Bu siapa namanya? Ibu Meli. Bu Melis ya. Meli Yani ya Bu Meli. Oh, ya. Seperti Bu Meli ini gambarnya bisa menjadi inspirasi bidan-bidan yang lain ya. Bagaimana mampu memotivasi atau mengedukasi ya kader-kadernya tadi untuk smart ya. Jadi kayaknya banyak moto yang ditelurkan oleh betul kader yang luar biasa ya. Betul. Kalau dari Bu Bidan itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Kalau kita memberikan satu nama inovasi itu luar biasa banget, disesuaikan dengan kondisi. Kayak Bawaslu. Orang image-nya kemana? Ke Bawaslu KPU. itu kemana? Pasti ke KPU. Ya Bawaslu ya, itu KPU. Tetapi kenapa kita alihkan Bawaslu itu? Pas suatu saat waktu itu kita Bawa mau sampah. memberikan satu Bawa inovasi, sampah sampahnya. selalu ke Akhirnya posyandu. cobalah kita pakai, oh ini artinya apa, oh seperti ini motivasinya seperti apa, ini gimana, oh akhirnya terjadilah Bawaslu itu, dan memang kita realisasikan di lapangan ke setiap posyandu. Bukan ngomong doang ya. Enggak. Kita sudah punya 300 anggota. Luar biasa. Kita bekerja sama dengan Pegadaian, dan alhamdulillah yang apabila menjadi anggota untuk menabung emas itu, kita kerjasama dengan Pegadaian itu tidak dikenakan biaya admin. Gitu ya. Iya, seperti Makanya itu. saya melihat di sini ya, katanya dengan Pegadaian itu, saya juga ingin tahu ya. Jadi sejauh mana sih kayak peran lembaga keuangan Pegadaian ini ya untuk berkontribusi ya. Alhamdulillah kita ada CSR, ada bantuan dari Pegadaian itu. Kita tidak memuji ininya ya, kita fakta aja yang kita terima ya dari Pegadaian itu. Alhamdulillah kita sudah dibantu dengan bank sampahnya. Kita punya bank sampah Pak. Untuk PKK Desa Sayati itu punya bank sampah, punya greenhouse yang itu lidah buaya, dan kebetulan PMT yang diberikan sekarang itu adalah berbahan dari kacang merah. Kacang merah diputkan dengan itu lidah buaya. Ya, dengan lidah buaya itu sendiri, karena lidah buaya itu memang banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Itu yang dari Pegadaian. Untuk PMT ada kalau Luar misalkan bagi balita-balita yang kemarinnya ada program stunting itu dari Pegadaian juga kita sumbang, ada memberikan telur itu dari Pegadaian ada. Terus Pegadaian juga menyumbang apabila kita di Pokja 1 itu ada yang namanya Santuy Dupa. Ya, Santuy Dupa itu santunan anak yatim dan duafa, itu dilaksanakan setiap bulan Ramadan, dan itu Pegadaian memang penyumbang utama. Ya mungkin dari kegiatan posyandu ini mungkin biar konkret ya, mungkin perlu ada kita mau bikin konten ya nanti khusus ya. Jadi ngomongin programnya posyandu itu apa aja sih yang ada ya, sehingga ini menurut saya sangat inspirasi sekali ya. Jadi banyak jargon-jargon ya yang bukan ngomong doang, ya kan? Nah jadi betul-betul di lapangan memang jalan ya. Kan membuat satu jargon itu tidak gampang, ya kan? Membuat satu ketertarikan itu tidak gampang ya. Kayak Bawaslu gini kan orang berpikirnya maksudnya apa itu Bawaslu kan gitu kan? Itu keren ya.
Jadi membuat jargon-jargon yang mengundangkannya. Nah dari situlah menurut saya tuh ada nilai plusnya ya. Jadi bentuk edukasi, motivasi atau inspirasi itu ada semua gitu. Karena semua keren ya. Ya semoga aja ya katanya dengan rumah YouTube ini nanti bisa lebih membuat smart ya para ibu-ibu kader ya. Mungkin perlu diadakan nanti lomba kader militan. Udah ada sering. Sudah ada ya, keren. Jadi kita ada lomba penyuluhan kader, terus ada lomba cerdas cermat, semua Pak. Sayati itu alhamdulillah kita kegiatannya banyak. Kemarin saya kan ini ya menonton profilnya Desa Sayati, luar biasa. Jadi kepala desa betul-betul bisa membangun chemistry gitu ya dari semua ini ya, keren ya. Ibunya smart. Ibunya juga smart. Iya. Kita ada di podcast Pak. Podcastnya udah ada. Ada makanya. Tinggal Bu Bidan ya yang belum podcast. Sibuk banget. Kemarin waktu ke kantor desa itu alhamdulillah ya. Jadi kepala desa sangat merespon baik ya. Karena memang ini sudah eranya ya. Kalau sudah eranya ini kita bicara teknologi ya, berarti teknologi ini harus diimplementasikan kemanfaatannya buat masyarakat. Betul. Itu menjadi keren. Betul. Ya mungkin untuk sementara itu Bu ya liputan terima untuk kasih. Posyandu di RW 5 kali ini ya, keren ya. 5A. RW berapa ini? RW 5. RW 5 tapi 5A. Kan ada 2. Oh gitu. 5A sama 5B. Kadernya beda-beda? Beda. Ih, keren. Karena terlalu luas, kami dari 19 posyandu sekarang menjadi 22 posyandu karena ada A, B. Gitu ya. Nanti panjang lagi, ada inovasi lagi. Dulu tidak A, B supaya berkumpul. Kita punya inovasi Moyan Jari, mobil posyandu zaman Kiwari. Diangkutlah si balita dari B ke A itu, dan itu berjalan ya gitu Pak. Ada aja ya kesulitan dan lain-lain, tapi itu kita berusaha terus. Tapi dengan adanya jargon-jargon yang barusan Ibu sampaikan tadi ya, itu kan untuk memudahkan mengevaluasi ya. Kira-kira permasalahan itu ada di mana? Nah, betul. Itu. Oh ternyata perlu adanya mobilisasi transport. Betul, betul. Kan itu begitu kan ya. Kita punya 22 inovasi loh. Nah, 22 inovasi. Banyak. Dan itu waduh memang ini kayaknya panjang. Kalau sudah cerita ini panjang. Kita akan cukup 1 jam. Iya. Luar biasa. Ya mungkin sementara seperti itu ya. Saya terima kasih sekali ya. Alhamdulillah saya bisa meliput kegiatan yang luar biasa ini. Semoga kegiatan posyandu ini betul-betul tetap misinya membawa masyarakat sehat tadi betul-betul bisa terwujud ya. Amin. Jadi, bebas stunting juga bisa tercapai dan hidup sehat berkah ya luar biasa. Dan kebetulan maaf Pak, satu lagi nih belum tersentuh nih, di bagian gizi juga ini penting Pak. Kami ini bagian gizi. Bagian gizi karena ini setiap penimbangan itu dilihat apakah ada perkembangan bayi itu ada menurun, tetap ada yang naik ya itu. Nah Pak, yang menurun itu latar belakangnya kenapa? Nah kalau yang sudah naik, sudah cukup, sudah sesuai, sudah ideal, itu kita berikan apresiasi seperti apa. Nah kalau memang yang ada yang dinamakan PGM ya di bawah garis merah itu kan ada sesuai dengan usia ya. Nah itu bagiannya Ibu Bidang Gizi, bagaimana cara meningkatkan gizi balita itu yang kurang dengan tidak menyinggung perasaan dari orang tua balitanya itu sendiri, tetapi programnya juga tercapai dan tersampaikan. Itu bangga bagian gizi. Bermitranya, kerjasamanya sudah jalan. Gitu ya. Jadi kebanyakan memang bangunan komunikasi itu sangat dibutuhkan sekali ya. Karena apa? Di saat kita misalkan bahasanya kurang pas juga ada segala macam. Keren, jadi berdampak hal nanti. Seperti ini harus menjadi concern juga ya, menjadi pahami ya. Jangan misalkan mentang-mentang jadi bidan desa, Judes. enak aja datang Bu Bidan mah luar biasa ini mah. Rangkulannya luar biasa. Aduh. Makanya di saat seorang bidan, seorang pegawai kesehatan, seorang pegawai sosial segala macam tadi, memang menurut saya bahasa komunikasi itu harus menjadi sebuah concern ya. Jadi biar nggak sampai ada ketersinggungan segala macam ya. Di saat misalkan kita bicara stunting, wah anakmu ini kena stunting ini, misalkan gini-gini kan mungkin ya mungkin itu ya sementara ya. Terima kasih Pak. Terkait dengan program rumah YouTube di masing-masing lingkungan tadi bisa ada respon dari masyarakat juga.
khususnya para pegiat-pegiat sosial, kader-kader ini juga bisa termotivasi untuk lebih smart. Ya, mungkin itu ya Amin yang ya, bisa terima kasih. kami liput pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harudang jadi bawa kipas buat Kang itunya berita yang Pak Kades itu. Iya. Sanes. Jadi semua emang harus diliput ya dari mulai RT sampai Iya. ya. Tuh tadi sih kita udah Bu tuh. Udah penyuluhan, udah ini individu. Ini kelompok tadi. Tadi sebelum Karena kalau enggak, jadi ini tuh sortiran dari yang kurang. Tadi mah nu eta atos. jadi nu taca mau ya nanti yang belum ya yang belum ya dijelasin. Paling apanya gitnya? Sebetulnya kalau intervensi dari itu masih di posyandu. Cuma kalau yang belum ya paling di kunjungan rumah. Itu yang jadi diliput. Oh ya, sok ini ya hiji nu sinar wangi, ya dari cara Rizky ka dia ya. Wartoskeun nama mana pami sehat, di imunisasinya belum lengkap. Belum. Ya udah. Tanggal lahir 10/8/22. Ari Bapak nggak dipakai tuh. Hari tadinya gunungnya ayahnya atas nyimpan di gunung.